perundungan kerap kali terjadi. Tidak ada kata untuk batasan umur tapi di semua kalangan umur. Dari tingkat SD bahkan tingkat mahasiswa. Pelaku banyak sekali menyepelekan akan banyak korbannya. Menurut Jurnal Kesehatan Masyarakat mengutip WHO, pengertian bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan bertujuan untuk menyakiti orang lain secara fisik, mental, atau sosial. Kasus perundungan ini hingga membuat korban tidak hanya cedera dan terlalu namun hingga memakan jiwa dan depresi besar pada korbannya. Dampak yang diakibatkan ini memberikan pengaruh besar pada tiap korbannya. Menurut jurnal-jurnal online Universitas Jambi, Jurnal Universitas Palangkaraya, dan Jurnal Insan, dampaknya mulai dari stres emosional, kecemasan, depresi, kurangnya rasa percaya diri, penurunan harga diri, kecenderungan bunuh diri, hingga berdampak panjang pada perkembangan psikologis, termasuk gangguan perilaku dan sosial di kemudian hari. Dari dapat berikut jelas sekali merugikan para korbannya, bahkan berakibat pada keluarga si korban. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku pembulian. Menurut Jurnal Pendidikan dan Kesehatan, Jurnal UIN Jakarta, Jurnal Universitas Bosowa, mereka meneliti bahwa faktornya terjadi karena faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor media massa, faktor lingkungan sosial dan lingkungan sekolah, faktor harga diri. Tidak hanya itu saja, rendahnya kompetensi sosial dan tingginya stres sekolah, pertemanan, lingkungan sosial, dan sifat individu ikut mempengaruhi pelaku dalam membuli korbannya. Tidak dapat dipungkiri perilaku ini pun dapat terjadi atas kemauan diri pelakunya. Dalam kasus bully ini tentu ada keputusan hukum yang berlaku pada pelakunya. Menurut web konsultasi hukum, ada hukuman untuk pelaku yang dikenakan pasal-pasal atas tindakannya, mulai dari denda, hukum pidana hingga mendapat pembinaan oleh hukum. Dari hukum yang sudah ada ini, banyak pelaku yang masih lolos oleh hukuman mereka. Hukum akan bully ini kurang kuat meski sudah terdapat pasalnya. Pelaku pun berbagai macam dalih dan alasan ketika diinterogasi. Orang-orang yang merundung ini memiliki tingkat usia remaja, di mana tingkat usia perundungan menurut webdetik.com. Kasus bully banyak terjadi di tingkat pelajar SD dan SMP di Indonesia. Persentase laporan di SMA dan SMK biasanya lebih rendah dibanding SMP dan SD. Dari kasus ini, rata-rata usia pelaku pembulian dijelaskan pada jurnal Determinants of School Bullies, di mana rata-rata usia pelaku bullying sekitar 9,5 tahun dalam satu studi yang meneliti pelaku bullying sekolah dasar, misalnya kelas 4-7. Artinya, dalam penelitian itu, sebagian besar pelaku adalah anak sekitar usia 9-10 tahun.